pelatihan-pelatihan yang dibentangkan oleh Allah SWT. Kalimat-kalimat takbir ini membawa getaran jiwa, dilipuri isti rasa bahagia dan rasa syukur kepada Allah SWT dalam rangka menjawab syariat yang ditetapkan Allah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus-syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jawaban ini adalah amat berat bagi kita melaksanakannya, kecuali bagi mereka yang betul-betul dengan iman, ikhlas dan penuh kesabaran, sehingga dia memperoleh kebahagiaan yang dibentangkan oleh Allah, sebagaimana sabda Rasulullah yang sering kita dengar, lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan, kegembiraan ketika ia dan kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya. Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bulan Ramadan kita kenal adalah bulan madrasah, bulan tarbiyah. Ada yang mengatakan Universitas Ramadan, ada juga mengatakan madrasah kehidupan, madrasah spiritual. Di dalamnya kita dibentangkan dengan pelatihan-pelatihan, baik jasmani maupun rohani, mental maupun spiritual, dan semuanya itu membutuhkan kesabaran, membutuhkan keikhlasan, membutuhkan rasa syukur kepada Allah SWT. Karena kita mencoba melatih menahan lapar dan dahaga, bukan sekedar itu, tetapi juga menahan amarah, menahan rasa kecewa dan segala hal yang bisa merusak ibadah kita. Sehingga pelatihan-pelatihan yang dibentangkan oleh Allah selama bulan Ramadan itu, baik secara diri maupun kelompok, itu akan membentuk kepribadian yang baik. Itu yang disebut dalam istilah agama khairul bariyah. Ketika kita sudah mampu melaksanakan apa yang disyariatkan oleh Allah secara pribadi-pribadi dengan tuntunannya yang didasari dalam Al-Quranul Karim, maka Allah ingatkan kepada kita, innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang beriman kemudian diiringi dengan melakukan amal soleh, maka ia akan memperoleh kepribadian yang baik. Lalu kepribadian yang baik akan muncullah nanti, yaitu khairul usrah, keluarga-keluarga yang terbaik. Karena kita bersama makan sahur, bersama berbuka bersama anak keluarga. Kemudian dari khairul usrah itu akan wujudlah nanti khairul jamaah, kelompok-kelompok yang terbaik, jamaah-jamaah terbaik, lingkungan RT, lingkungan RW, lingkungan kelurahan, lingkungan kecamatan, sehingga wujudlah di tengah-tengah masyarakat khairu ummah. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka kita bermohon doa kepada Allah dari seluruh rangkaian ibadah itu. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a ibadatina birahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, terimalah dari kami salat kami, puasa kami, serta semua amal ibadah kami dengan rahmat-Mu wahai Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita tidak ingin dari ibadah yang telah kita laksanakan itu tidak ada perubahan yang mendasar, karena kita sudah melatih diri, bukan saja 1, 2, 3 hari, tapi 1 bulan penuh. Dan yang menilainya adalah langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pelatihan yang terbaik di muka bumi kecuali pelatihan Ramadan. Pelatihan di muka bumi itu dinilai mungkin oleh panitia, dinilai oleh guru, dinilai oleh para dosen, dinilai oleh para instansi, dinilai oleh kelompok. Akan tetapi pelatihan Ramadan, tarbiyah Ramadan, Universitas Ramadan, spiritual Ramadan, itu langsung dinilai Allah. Kullu amal ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana azzi. Setiap amal yang dilakukan oleh anak cucu Adam itu untuknya, kecuali puasa, kata Allah. Akulah yang mengetahui puasanya itu sah atau batalnya, dan aku pula lah yang akan membalasnya. Sehingga pelatihan yang sudah mendasar itu membawa bekas kepada kita. Itu bukti ibadah kita terima. Kita memang tidak ditunjukkan oleh Allah
ukuran yang sesungguhnya secara lahiriah, apakah ibadah yang sudah kita laksanakan itu diterima oleh Allah atau tidak. Tidak ada timbangannya, tidak ada ukurannya, tidak ada meterannya, tidak ada kiloannya, tidak ada dacinnya, tidak ada taranya. Akan tetapi mungkin kita bisa merasakan sendiri apakah ibadah yang telah kita selenggarakan diterima atau tolak, dengan menilai ada ketenangan dan ketenteraman batin setelah kita beribadah. Kita laksanakan dengan ikhlas niyah, murni niat kita kepada Allah, diiringi dengan masru'iyah, ada dalil-dalilnya dalam Al-Quran, kemudian kaifiatur Rasul, dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasul. Sepanjang kita laksanakan itu, berarti ibadah kita terima, ada keterangan batin. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Kemudian bukti ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi dikatakan tidak ada ukuran, tidak ada meteran dan tidak ada timbangan serta kiloan, yaitu tumbuh kesadaran beribadah. Karena tidak semua orang yang tumbuh kesadaran beribadah. Memang fungsi kita pertama beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Fungsi kedua baru khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, malaikat, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Oleh sebab itu, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, maka Allah ingatkan kepada kita, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha laqadiratun illa 'alal khashiin. Mintalah kepada Allah kesabaran, kepada Allah dengan sabar dan salat, dan sesungguhnya salat itu amat berat kecuali bagi mereka yang khusyuk. Kemudian bukti ibadah kita diterima adalah mampu membuang sifat mazmumah, digantinya dengan akhlakul karimah. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, kita memang dianugerahkan oleh Allah dua pakaian, siapapun orangnya, orang awam, intelektual, sampai ke tingkat pimpinan negara. Pakaian itu adalah wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa serta penyempurnaannya, Allah anugerahkan kepada kita dua pakaian, pakaian fujur dan pakaian takwa. Pakaian fujur seluruh yang buruk-buruk. Ada yang buruk yang datang dari sifat manusia asli, ada yang buruk dari sifat binatang, ada yang buruk dari sifat iblis. Sifat buruk yang datang dari diri sendiri, iri, dengki, dendam, pemarah, tergesa-gesa, membantah, itu sifat buruk. Dimanapun kita berada, dalam lokasi bagaimanapun, sifat-sifat itu muncul sendiri. Tapi ada juga dalam kehidupan bermuamalah sifat kebinatangan. Apa sifat kebinatangan? Tidak mampu membedakan ini perintah Allah, ini larangan Allah, ini sunnah, ini bid'ah, ini bermanfaat, ini mudarat, ini jalan lurus, ini jalan bengkok. Itu sifat yang datang dari binatang. Tapi ada juga sifat yang datang yang buruk dari iblis, tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah, padahal pencipta diri kita adalah Allah. Tidak mau sombong dan angkuh kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tapi mereka mampu menggantinya dengan akhlakul karimah. Karena kita memiliki dua unsur, unsur jasad dan unsur ruh. Unsur jasad dari tanah, sedangkan unsur ruh dari langit. Sehingga dua kutub ini tetap tarik menarik. Kalau kuat tarikan unsur langit, terangkatlah martabat manusia. Akan tetapi kalau kuat tarikan unsur bumi, hinalah mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian bukti ibadah kita diterima adalah mampu mengontrol hawa nafsu. Hawa nafsu lah yang memuncak, sehingga Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahimar rabbi. Aku tidak mengatakan aku bebas dari hawa nafsuku, akan tetapi aku diberikan kekuasaan oleh Allah mengontrol hawa nafsuku. Nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan bukti ibadah kita terima adalah tumbuh kesadaran kita
yaitu atas kepedulian kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tingan-tinang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menjanjikan ketika kita telah menyelenggarakan ibadah yang disyariatkan oleh Allah betul-betul dengan iman dan perhitungan, Allah janjikan akan ampunkan dosa kita yang telah berlalu. Hadis yang populer kita dengar, man soma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dalam hadis lain, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mampu mempuasakan di bulan Ramadan itu betul-betul dengan iman dan perhitungan. Iman, iqraru bil lisan, tasdiqu bil qalbi wal af'alu bil arkan. Diucapkan dengan lisan, dihentakkannya dalam kalbu, dilaksanakan dengan anggota tubuhnya. Kemudian wahtisaban, dengan perhitungan sesuai dengan syariat, sesuai dengan tata cara Rasul, maka Allah akan ampunkan dosanya yang telah berlalu. Di malam hari kita bermalam-malam, kita berjaga-jaga, kita melaksanakan ibadah qiyamul lail, betul-betul pula kita lakukan dengan iman dan perhitungan, Allah juga akan ampunkan dosa kita yang telah berlalu. Maka ketika dosa telah diampunkan oleh Allah, kembalilah kita kepada fitrah. Inilah Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Maka dinilai kita seperti anak yang baru lahir. Sebagaimana sabda Rasulullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Setiap anak yang lahir dari rahim ibunya itu berada dalam keadaan suci. Ibu bapaknya lah yang menggiring anak yang suci itu kepada perilaku Yahudi, Nasrani dan Majusi. Kita tengok jamaah Idul Fitri yang diberkati Allah, Yahudi adalah orang yang sudah diberi petunjuk oleh Allah, akan tetapi dia lari dari petunjuk. Tabiat buruknya sampai hari ini kita tengok seperti peperangan Israel dengan Palestina. Tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh rakyat sipil, tidak boleh menghancurkan bangunan rumah ibadah, tidak boleh merusak alam, tapi semua dilanggar. Yahudi laknatullah. Sampai hari ini, sampai Ramadan, mereka masih melanggar aturan Allah. Sudah dikutuk oleh seluruh dunia, tapi mereka tidak mendengarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ketika kita sudah sampai kepada fitrah yang mulia, berarti kita sudah kembali kepada kesucian, berarti kita sudah mampu mengontrol hawa nafsu, berarti kita sudah dekat kepada Allah. Maka Allah menjanjikan kepada kita akan Allah pelihara kehidupan kita dengan 5 kekuatan. Ada yang disebut dengan taqwiyatul ruh, kekuatan ruh dipelihara oleh Allah ruh kita. Kemudian taqwiyatul jasad, dipelihara fisik kita. Kemudian taqwiyatul iradah, dipelihara kemauan dan konsisten serta istiqamah kita untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang terpenting dalam hidup bermasyarakat dan bermuamalah adalah tazkiratul lil mahrumin. Ada kepedulian kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita sebagai bukti kita beriman dan bermuamalah kepada sesama manusia. Kemudian kelima adalah al-ubudiyatul kamilah. Ada wujud kesempurnaan ibadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Karena waktu terbatas, kita ambil poin-poinnya saja. Taqwiyatul ruh, yaitu penjagaan dan pemeliharaan Allah terhadap kekuasaan ruh. Dalam Islam, konsep fitrah berkaitan dengan asal kejadian kita. Ada namanya fitrah munazzalah, ada namanya fitrah majbulah. Fitrah majbulah itu adalah kejadian manusia. Kejadian manusia sudah diingatkan oleh Allah, murni untuk beribadah kepada Allah, tumbuh rasa bertuhan kepada Allah. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah yang lurus, yang telah diciptakan oleh Allah berdasarkan fitrah suci. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah itu. Itulah Allah lurus, akan tetapi kebanyakan manusia tidak memahaminya. Itu namanya fitrah munazzalah, fitrah majbulah. Lalu ada lagi fitrah munazzalah, ajaran agama yang diturunkan dari langit, dibawa oleh para malaikat Jibril
disampaikan kepada utusan Allah yaitu para rasul, maka di situ ternyata jauh hari sebelum penciptaan manusia dari tanah itu kita sudah diambil ikrar, sudah dibuat MOU oleh Allah. MOU itu adalah tertuang dalam surah Al-A'raf ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Allah akan mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka. Lalu Allah mengambil janji, sudah ada MOU, sudah ada kontrak. Maka ruh yang akan menerima amanah menjawab, yang tidak tampak, yang tidak bisa dilihat, yang tidak bisa didengar, yang tidak bisa diraba dan rasa itu. Bala syahidna, benar engkau adalah Tuhan kami. Kami buat janji ini kata Allah agar kamu jangan lalai beribadah kepada Allah. Maka untuk menepati janji itu Allah berikan kepada kita komponen-komponen, kelengkapan-kelengkapan. Ada yang mengatakan 3 komponen, ada yang mengatakan 7 kelengkapan yang sempurna yang dititipkan oleh Allah. Yang 3 komponen adalah wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Kami keluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apapun, lalu kami jadikan bagimu pendengaran. Itulah alat transfer pengetahuan. Penglihatan, itulah ayat-ayat supaya mampu kita melihat ayat kauniyah yang tercatat dan ayat kauniyah langit dan bumi serta isinya termasuk diri kita. Afidata, supaya kita dapat berpikir, mengkritisi, menganalisis, membanding, meningkatkan kebaikan-kebaikan. Ketiga komponen itu kata Allah agar kamu bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ada yang mengatakan 7 kelengkapan yang sempurna yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, yaitu hayat, qudrat, iradat, sami', basir, kalam, ilmu. Itu sifat Allah. 7 sifat yang mulia itu disebutkan dengan istilah sifat ma'ani, sifat yang dikenal, hanya khusus dianugerahkan oleh Allah kepada manusia. Tidak ada pada malaikat, tidak ada pada jin, tidak ada pada binatang dan tumbuhan. Sekalipun binatang punya mata tapi tidak basir, tidak mampu melihat. Binatang punya telinga tapi tidak sami', dia tidak mampu mendengar apa yang didengarnya hari ini. 10 tahun lagi dia dengar kembali, dia tidak akan mampu mengkritisi. Di binatang punya mulut seperti kita tapi tidak kalam, tidak mampu berkata-kata. Binatang punya otak juga tapi tidak akal, tidak mampu membanding, menganalisis, mensintesis. Binatang punya hati tapi tidak qalbu, dia tidak mampu hibah, pemaaf, penyantun, penderma. Binatang hidup seperti kita, dia makan dan berkembang tapi tidak hayat. Kita hayat, kita diminta pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian yang kedua, Allah pelihara kepada kita taqwiyatul jasad, yaitu Allah pelihara fisik kita, karena kita sudah beriman dan bertakwa, melaksanakan apa yang disyariatkannya. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, Allah menciptakan segala sesuatu itu, terutama tentang kejadian manusia, itu dari tanah. Dalam firman Allah, wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Dalam ayat lain, iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basaran min tin. Sungguh kami telah menciptakan manusia ke Adam dari tanah liat kering dan lumpur hitam yang diberi bentuk. Dalam ayat lain, sesungguhnya kami menciptakan manusia dari tanah, bahkan dirinci lagi oleh Allah SWT. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, summa khalaqnan nutfatan 'alaqah, fa khalaqnal 'alaqata mudghah, fa khalaqnal mudghata izama, fa kasawnal izama lahman, summa ansanahu khalqan akhar, fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Sungguh kami telah menciptakan manusia
Dari saripati tanah itulah Adam alaihissalam. Kemudian diciptakan Hawa. Pertemuan Adam dan Hawa, terbentuklah manusia dari setetes mani yang tersimpan dalam kantong rahim yang kokoh, disempurnakan menjadi setetul darah, kemudian segumpal daging, diberikan tulang belulang, dibalut kembali dengan daging. Lebih kurang 120 hari dalam rahim, itulah Allah mengambil kontrak. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, hebatnya ilmu pengetahuan hari ini. Proses kejadian dari tetes mani ke setetul darah itu dapat kita tengok dalam video keajaiban penciptaan manusia oleh Harun Yahya. Bagaimana sperma menembus ovum, terjadi pembuahan seperti gerundang. Siapa yang menciptakan itu? Siapa yang memproses itu? Adakah manusia? Allah Rabbul Alamin. 120 hari dalam rahim, wa yursilu alaihi malak. Allah utus malaikat, wa nufiqa fihi min ruhi, yaitu untuk meniupkan roh ciptaan Allah. Disitulah ketinggian derajat manusia. Manusia ada roh ciptaan Allah dalam jiwanya. Tidak ada pada malaikat ciptaan roh itu. Tidak ada pada binatang. Tidak ada pada alam tumbuhan, tapi khusus manusia. Wa nufiqa fihi min ruhi. Aku tiupkan roh ciptaanku. Oleh sebab itu, karena manusia berasal dari tanah, tanah itu labil. Tanah itu bermanfaat kepada manusia, bermanfaat kepada binatang, bermanfaat kepada alam. Lalu Allah SWT ingatkan, tanah yang kita berasal di bumi, yang kita berasal dari tanah itu, tanah dan bumi itu supaya tidak goncang, Allah tancapkan gunung-gunung. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharu wa subulus salam wa subulan la'allakum tahtadun. Kami tancapkan gunung-gunung bersamaan dengan bumi itu supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu. Kami buat jalan-jalan dan sungai-sungai agar kamu dapat berpikir, kata Allah. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, artinya, filosofinya, supaya kita yang berasal dari tanah ini tidak goncang, tidak labil, tidak resah dan tidak busuk, maka tancapkan pula lah kekuatan yang ada pada diri kita, yaitu kalimat tauhid, meyakinkan Allah pencipta. Itulah yang berjarak hari ini, sehingga wujudlah dalam kehidupan kita la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. La khaliqa illallahul khaliqu kulli syai'. Tidak ada yang menciptakan langit dan bumi kecuali Allah pencipta, termasuk diri kita. La muhyi illallahul muhyi kulli syai'. Tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah yang menghidupkan. La raziqa illallahur raziqu kulli syai'. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah yang memberi rezeki. Jamaah Idul Fitri milik Allah, kita yang hadir ini tidak sama dianugerahkan oleh Allah rezeki. Ada yang pergi bekerja sebelum subuh, pulangnya sudah bertaut dengan malam, tapi yang dia peroleh hanya sekadar untuk makan dan minum. Akan tetapi ada sebagian kita pergi bekerja sudah siang, pulang sebelum maghrib cepat pula, tapi gajinya besar. Siapa yang melebihkan itu? Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din rezeki. Allah yang melebihkan sebagian kamu atas sebagian lain berupa rezeki. Oleh sebab itu, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, ketika kita sudah menyadari bahwa fisik kasar ini tidak bermakna sesungguhnya kalau tidak ada unsur roh. Unsur roh itulah yang diberikan kekuatan yang kita latih selama bulan Ramadan. Ini dapat diwujudkan ketika Talut menghadapi tentara Jalut yang banyak dan engkar. Tentara Talut hanya sedikit. Tentara Talut tidak terlatih, tapi dia taat kepada Allah. Akan tetapi tentara Jalut banyak, tentara Jalut terlatih. Tapi apa kata Allah kepada Talut? Talut, engkau akan menghadapi tentara Jalut yang banyak dan engkar. Maka Allah firmankanlah kepada Talut, falamma fasala Talut bil junud qala inna Allaha mubtaliikum binaharin faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man iqtarafa ghurfatan biyadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junud qala alladhina yazunnuna annahum mulaqu Allah
kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bismillah wallahu ma'as sabirin. Ketika Talut menyampaikan kepada tentaranya, hei tentaraku, hei prajuritku, kita akan menghadapi tentara Jalut yang banyak dan hebat dan terlatih. Lalu Allah akan menguji kita dengan sebuah sungai. Barang siapa yang meminum air sungai itu nanti, itu bukanlah tentara, itu bukanlah prajuritku. Akan tetapi barang siapa yang tidak meminumnya, itulah tentara. Kecuali menciduk seciduk saja, sekadar melepaskan dahaga. Dan tetapi falamma zawajahu, ketika mereka telah melewati sungai, ada di antara tentara dan prajurit itu minum sebanyak-banyaknya, ada yang tidak minum. Lalu berjalan dan berjalan. Apa kata tentara yang minum sebanyak-banyaknya, yang tidak patuh dan taat itu? Talut, la qatala al-yawma bijalut. Hei Talut, tidak ada lagi kekuatan kami untuk berjalan menghadapi berperang. Itu belum berperang, hanya baru berjalan dan berjalan. Dia minta kembali, kembalilah kita ke belakang. Apa kata tentara? Karena dia tidak patuh, karena dia tidak taat, sehingga tidak ada kekuatan untuk menghadapi tentara Jalut. Tapi apa kata tentara yang patuh dan taat yang tidak minum? Allah firmankan kepada orang-orang yang patuh, allazina yazunnuna annahum mulaqullah. Allah tancapkan ke hati orang yang patuh, dia akan bertemu dengan Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bismillah. Berapa banyaknya kelompok sedikit dapat mengalahkan kelompok yang banyak atas izin Allah. 20 tentara Talut yang taat dan patuh dapat mengalahkan 200 tentara Jalut yang engkar itu. 100 tentara Talut yang patuh dan taat dapat mengalahkan 1000 tentara Jalut atas izin Allah karena mereka patuh. Akan tetapi jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah hari ini bertolak belakang. Kenapa bertolak belakang? Satu orang-orang kafir dapat mengalahkan jutaan orang mukmin hari ini. Itulah yang banyak terjadi korupsi, itulah yang terbanyak terjadi pembunuhan, LGBT, pemerkosaan, segala macamnya. Tipu muslihat, merajalela setiap di mana keadaan. Ini pertanda kita tidak patuh, tidak taat. Ini dibuktikan. Oleh sebab itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Terakhir, orang yang sabar, orang yang patuh dan taat itu akan dipelihara oleh Allah. Kemudian bukti ibadah kita terima, dipelihara pula oleh Allah. Taqwiyatul iradah, kemuliaan manusia terletak pada kemauan. Maka Allah turunkanlah Al-Quran sebagai petunjuk para rasul dan umatnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, disifati oleh Allah, ada dengan hudan. Al-Quran sebagai petunjuk. Ada Allah sifati Al-Quran itu dengan nur. Ada Allah sifati Al-Quran itu dengan ruhan. Ada Allah sifati Al-Quran itu dengan Furqan. Ada Allah sifati Al-Quran itu dengan petunjuknya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu kitab tidak ada keraguan padanya dan petunjuk bagi orang bertakwa. Tapi ada juga Allah sifati dengan ruhan, yaitu ruh. Apa itu ruh? Al-Quran itu adalah ruh bagi qalbu. Dari 7 sifat ma'ani yang dianugerahkan oleh Allah, ruh dari 7 sifat itu adalah qalbu. Ala bizikrillah, Allah ingatkan melalui rasulnya, wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wa hiya qalbu. Ketahuilah, dalam tubuh anak cucu Adam itu ada segumpal daging. Manakala segumpal daging itu baik, maka baiklah sekujur tubuhnya. Manakala segumpal daging itu busuk dan rusak, maka rusaklah sekujur tubuhnya. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah yang segumpal itu ada qalbu. Bisikan Rabbaniyah, sambungkanlah roh kepada Allah dengan Al-Quranul Karim. Itulah yang membingkai kehidupan kita. Kemudian jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, Allahu Akbar walillahil hamd. Karena waktu terbatas dan pemeliharaan yang terakhir daripada janji Allah adalah taqwiyatul
ubudiyah kamilah yang ada tazkiratul lil mahrumin, yaitu kepedulian kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Jamaah Fitri, Rasulullah bersabda, hadis yang populer kita dengar, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zakatul fitri tuhratan lis-shaimi minal lawi war rafasi wa tu'matan lil masakin. Man addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da as-salati fahiya sadaqatun minas sadaqat. Allah telah memperdukan kepada diri kita untuk menunaikan zakat fitrah, yaitu untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan keji, dan memberi makan orang miskin. Barang siapa menunaikannya sebelum sholat Id, itulah zakat fitrah yang terima. Akan tetapi barang siapa yang menunaikannya sesudah sholat Id, itu dianggap sedekah dan sedekah lain. Sehingga Rasulullah juga tegaskan, sahru ramadana mu'allaqun bainas samawati wal ard la yurfa'u ila Allah bi zakatil fitri. Ibadah Ramadan di bulan Ramadan itu amalan tergantung-gantung antara langit dan bumi sebelum mereka menunaikan zakat fitrah di hadapan Allah. Kemudian jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, dan bukti ibadah kita diterima adalah terjadi kesempurnaan ibadah. Kesempurnaan ibadah itu adalah ditandakan fungsi kita. Ibadah yang kita lakukan setiap hari, pagi dan petang, siang dan malam, itu adalah lambang-lambang peribadatan makhluk yang ada di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in faminhum man yamshi 'ala batnihi wa minhum man yamshi 'ala rijlaihi wa minhum man yamshi 'ala arba'in." Allah lah menciptakan segala makhluk dari air. Ada di antara makhluk itu berjalan melata di atas perutnya. Ada di antara makhluk itu berjalan dengan dua kakinya. Ada di antara makhluk itu berjalan dengan 4 kakinya. Allah ada makhluk itu berjalan melata di atas perutnya. Itu lambang kita sujud. Ular, kalajengking, sepasang, buaya, itu lambang sujud. Mereka tidak mampu berdiri dan tidak mampu rukuk. Wa minhum man yamshi 'ala rijlaihi. Ada di antara makhluk itu berjalan dengan 2 kakinya. Ayam, iti, elang, itu lambang berdiri. Wa minhum man yamshi 'ala arba'in. Ada di antara makhluk itu berjalan dengan 4 kakinya. Itu lambang binatang 4 kaki. Kambing, biri-biri, unta, lembu, sapi, kuda dan sebagainya. Antara ketika kita rukuk, itu lambang rukuk. Ketika kita rukuk, antara kepala, punggung dan ekor sama tingginya. Maka ada yang membaca, dalam putusan tarjih juga ada yang membaca subhana rabbil azimi wa bihamdihi, maha suci engkau yang maha tinggi dan mujibu. Ada yang membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, maha suci engkau ya Allah, dengan memujimu ya Allah ampunilah aku. Artinya kita memohon kepada Allah, maha suci engkau ya Allah, dengan memujimu ya Allah ampuni aku tidak mau seperti binatang. Antara potensi kepala, punggung, ekor sabar, Allah perintahkan kembali, angkat kepalamu, i'tidal kembali. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Rabbana walakal hamd. Ya Tuhan kami memujimu. Kemudian kita tersungkur. Ketika kita tersungkur sujud, mana yang tinggi kepala daripada ekor? Tinggi ekor kita. Maka ada yang membaca subhana rabbil a'la wa bihamdihi, maha suci engkau yang maha tinggi dan memujimu. Ada yang baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, maha suci engkau ya Allah, dengan memujimu ya Allah ampunilah aku. Potensikanlah rongga kepala dan rongga dada lebih dominan, lebih banyak, baru terjadi keseimbangan, baru wujud kekhalifahan dan pengabdian. Lalu ketika kita tidak mampu, disuruh kembali untuk mengangkat kepala. Angkat kepalamu kembali kepada Allah. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Impitlah hawa nafsu itu. Tekanlah hawa nafsu itu. Kontrollah hawa nafsu itu. Ada yang membaca 5, ada yang baca 6, ada yang baca 7, 8 dan 9. Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, kasihnilah aku. Wajiburni, sempurnakanlah diriku. Warfa'ni, tinggikanlah derajatku. Warzuqni, beri rezekilah aku. Wahdini, tunjuklah ke aku. Wa'afini, siapkanlah aku.
Allahu Akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah untuk menyempurnakan kehidupan kita dalam bermuamalah, karena hidup yang akan kita lalui tidak saja di dunia, kita akan melewati 5 alam setidaknya. Alam malakut, alam yang tidak tahu menahu kita sebelumnya. Itulah kita tidak ada, anak-anak kita tidak ada, ibu bapak kita tidak ada sebelumnya. Kemudian nenek dan kakek kita juga tidak ada. Lalu Allah ciptakan ada. Lalu alam rahim 9 bulan 10 hari. Itu sudah ada ikrar, sudah ada MOU, sudah ada janji dengan Allah. Lalu diberikanlah hidup di dunia. Jamaah Idul Fitri, hidup kita di dunia juga pendek. Hanya kata Nabi, akmaru ummati baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu zalik. Umur umatku berkisar antara 60 hingga 70 tahun. Sedikit di antara mereka yang melampauinya. Sementara kehidupan di akhirat nanti 1 hari perhitungan Allah, 1000 tahun perhitungan manusia. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Allah utus para malaikat dari aras, diturunkan ke bumi, dicatatlah seluruh amal kebaikan, amal kejelekan, dilaporkan kembali kepada Allah Maha Gaib. 1 hari untuk Allah, 1000 tahun untuk manusia. Umur kita pendek, maka di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Maka di bulan Ramadan ketika kita baca Quran dilipat gandakan oleh Allah 30 kali lipat. Maka di bulan Ramadan ketika kita berinfak dan bersedekah dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Itulah pertanda kemuliaan manusia. Mari kita akhiri khutbah kita dengan memohon doa kepada Allah SWT, karena kita dianugerahkan oleh Allah 2 napas. Napas naik dan napas turun. Napas naik memberikan isyarat kepada kita berapa banyaknya nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkannya kepada kita, agar kita mau tunduk kepadanya. Sedangkan napas turun memberikan isyarat ketika sudah berpisah ruh dengan jasad, maka jasad terbujur kaku. Itulah yang perlu kita camkan dengan bertakwa kepada Allah. Nafas naik, nafas turun, mati. Lalu Allah juga berikan kepada kita dua pilihan dalam kehidupan. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang akan beriman, ini jalannya sudah ada. Tapi kalau kalian mau engkar, silakan. Seperti laknatullah, tapi kalian pasti kembali kepada Allah. Ada 2 tempat yang akan disediakan oleh Allah dengan bako nanti, yaitu surga dan neraka. Orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh sudah dijanjikan oleh Allah surga tempat mereka. Mari kita bermohon doa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'inda a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan suka memaafkan, maka maafkanlah kami Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan suka mengampunkan, maka ampunilah kami. Allahumma fir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, sikap berlebih-lebihan kami dalam urusan kami. Tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami bagi kaum yang kafir. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah dari kami,
ibadah kami sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ampunilah kami sesungguhnya Engkau penerima taubat lagi penyayang. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin wa fi jama'ati ibadikal muttaqin wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang soleh, tergabung dalam golongan orang-orang yang bertakwa, dan masukkanlah kami ke surga bersama orang-orang yang berbakti. Wahai Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam menapaki kehidupan kami mohon petunjuk dan hidayah-Mu ya Allah. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa anzil bihi ujurana wa hassin bihi akhlaqana wa nawwir bihi qulubana ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami di Al-Qur'an yang agung. Mudahkanlah urusan kami dengan Al-Quran yang agung. Tinggikanlah pahala kami dengan Al-Quran yang agung. Baikkanlah akhlak kami dengan Al-Quran yang agung. Cahayakanlah kalbu kami dengan Al-Quran yang agung. Wahai Allah, Tuhan semesta alam, Allahumma arzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran, zahiran wa batinan, qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami ikutan jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai dari awal kehidupan sampai akhir kehidupan, baik perkataan maupun perbuatan, baik zahir maupun batin. Wahai Allah, Tuhan semesta alam, Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina, wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah bagi kami agama kami, karena di dalamnya ada tuntunan kehidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah bagi kami dunia kami, karena di dalamnya ada penghidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah bagi kami akhirat kami, karena ia adalah tempat pulang dan kembali kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kehidupan dunia sebagai penambah amal kebaikan yang Kau ridai, dan jadikanlah kematian sebagai pemutus yang tidak Kau ridai. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar adanya, berikan kepada kami kekuatan untuk menjalankannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan pula kepada kami yang batil itu batil adanya, dan berikan kepada kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.